Halo guys, selamat datang di YouTube channel gue. Kenalin, nama gue Michael. Nah, di YouTube channel ini gue suka banget bahas tentang fitness maupun diet. Jadi buat lo yang suka fitness maupun diet bisa subscribe channel ini. Karena gue suka banget berbagi informasi, mau itu di YouTube, Instagram maupun TikTok. Nah, pada pembahasan kali ini, gue mau ngebahas salah satu topik yaitu mengenai kapan sih kita harus pakai belt. Jadi di fitness itu, kalau lo pernah ke gym, pasti lo nggak asing sama yang namanya belt. Jadi anak-anak fitness tuh paling suka pakai ginian nih kalau apalagi lagi ngelakuin squat atau deadlift, sejenis compound movement yang memerlukan koordinasi otot yang cukup kompleks. Nah, sebenarnya kapan sih waktu buat teman-teman beli belt ini? Kapan harus pakai sih sebenarnya? Yang pertama, biasanya belt itu dipakai pas lagi kita melakukan eksekusi gerakan seperti squat, deadlift. Bisa juga beberapa gerakan lain yang memerlukan stabilitas core. Tapi ingat, jadi sebelum teman-teman beli ini, teman-teman tuh harus tahu tekniknya dulu. Teknik apa nih? Teknik buat membuat tubuh teman-teman tuh jadi rigid atau kaku pas ngeksekusi gerakan itu. Jadi sebelum teman-teman dibantu sama alat ini, teman-teman harus dari badan teman-teman sendiri itu harus secara natural udah ngerti gimana cara buat badannya jadi kaku. Biar pas ngeksekusi nih nggak lemes-lemes. Soalnya kalau lemes nih, mungkin di beban ringan, misalkan beban 10 kilo, 20 kilo, pas squat atau deadlift tuh masih enteng kan. Badannya masih bisa tegap, masih bisa kuat. Tapi kalau misalkan bebannya udah di atas mungkin 150, temen-temen tuh badannya tuh bisa mengsong-mengsong. Jadi temen-temen tuh harus buat core temen-temen tuh stabil. Nah, tapi tunggu dulu. Temen-temen di sini tahu nggak core atau otot inti itu bagian mana? 1, 2, 3. Kalau teman-teman bilang perut, yes bener. Tapi lebih tepatnya juga otot punggung dan otot pinggul. Jadi otot core itu kesatuan dari seluruh tubuh di sini membentuk suatu koordinasi saat ngelakuin atau ngeksekusi suatu gerakan. Jadi bukan cuman core aja. Jadi ada yang bilang katanya kalau lu mau core kuat, ya udah latihan otot perut aja. Nah, ini statement yang kurang tepat. Jadi yang tepat adalah koordinasi antara otot back, pinggul, dan juga otot perut. Jadi semuanya itu tiga-tiga itu harus kuat. Kalau salah satu nggak kuat, maka bisa aja nggak balance. Misalkan lagi ngeksekusi nih, terus pinggulnya itu nggak keras, nah bisa aja langsung jatuh juga. Jadi butuh koordinasi ketiga-tiganya. Nah, yang biasa disebut biasanya adalah falsafah manuver atau core bracing. Jadi itu fungsinya itu apa? Kita melakukan yang namanya teknik pernafasan. Jadi ada yang bilang kalau misalkan mau belajar itu ibaratin pas kita mau turun, misalkan gerakan squat nih. Jadi pas kita mau turun, kita bayangin badan kita itu separohnya itu lagi-lagi di dalam air. Jadi sebelum kita turun ke dalam air kan biasanya kita tarik napas dulu kan. Tarik napas. Terus dikunci biar udaranya tetap di sini. Biar badannya apa tujuannya? Biar badannya rigid. Terus perutnya dikencengin. Agak dikenceng ini bukan kencengin kayak ngeflex six pack, tapi dibiarin kayak ke depan gitu. Nah, badan juga nih, ingat otot punggung dikerasin sama otot pinggul. Jadi kondisinya teman-teman kalau didorong tuh gini nih tuh. Gak goyang-goyang jadinya. Soalnya kalau ngangkat beban berat itu perlu banget yang namanya kondisi core yang stabil. Nah, habis teman-teman udah gini nih, baru teman-teman turun, terus baru teman-teman naik sambil pas udah mau naik nih, udah di atas, pelan-pelan dibuang. Jadi ibaratin kayak lagi berenang pokoknya. Kayak lagi menyelam. Jadi tarik nafas, terus ditahan, turun, baru naik. Nah, kalau teman-teman udah bisa itu, teman-teman terus udah naik, progres kan. Nah, udah nemuin angka di mana teman-teman udah ngerasa kayak, wah, ini cukup challenging atau cukup menantang nih buat ngeksekusi beban itu tanpa belt. Nah, karena teman-teman udah tahu tekniknya, teman-teman juga mau latihan di intensitas yang lebih tinggi dong. Nah, ini saatnya teman-teman pakai belt. Baru dipakai beltnya kalau udah
berada pada kondisi teman-teman kayak ngerasa teman-teman masih bisa ngeksekusi lebih nih, tapi intensitasnya nggak bisa tinggi gara-gara badan teman-teman tuh udah capek. Nah, teknik udah bagus, udah bisa. Beban juga udah mulai berat. Tapi core-nya itu jadi halangan nih. Karena jumlah repetisi atau lebih berat lah. Nah, itu udah saatnya teman-teman pakai belt. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah mau mikir beli belt atau pakai belt, teman-teman harus mikirin dulu yang namanya teknik pulsal manuver. Dimana tujuannya buat badannya jadi rigid. Nah, abis itu baru deh. Mau beli di online shop mana, mau beli. Yang penting itu ingat kalau beli belt, ketebalan itu juga ngaruh. Tapi akan gue bahas di video selanjutnya, oke? Jadi thank you teman-temannya udah nonton. Gue bakal bahas mungkin aksesoris fitness lainnya. Sama kedepannya gue bakal bikin video cara ngeksekusi suatu gerakan agar lebih benar. Oke? Jadi thank you teman-teman udah nonton. See you on the next video.